Pernahkah Anda merasa bahwa semakin tinggi pencapaian spiritual seseorang, justru semakin sedikit yang dia ucapkan? Semakin dalam seseorang mengenal Tuhan, justru semakin ia memilih diam. Diam yang bukan karena tidak tahu, tapi karena telah menyaksikan sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Saudaraku, tahukah Anda bahwa dalam dunia tasawuf, diam bukan hanya soal menutup mulut, tapi adalah makam atau tingkatan ruhani yang sangat tinggi. Ia bahkan menjadi tanda seseorang telah menyentuh sisi terdalam dari makrifat kepada Allah. Di video ini kita akan membongkar makna terdalam dari diam dalam ilmu tasawuf. Bukan sekadar tutup mulut, tapi bentuk kepasrahan tertinggi dan pancaran cinta kepada Sang Pencipta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Qodam Sejati, tempat di mana kita bersama-sama belajar memahami dunia spiritual, khazanah ilmu hikmah, dan makna terdalam dari perjalanan menuju Allah. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk hadir di video ini. Semoga apa yang kami sajikan bisa menjadi cahaya kecil dalam perjalanan ruhani Anda. Sebelum kita masuk lebih dalam ke pembahasan, mohon luangkan waktu sejenak untuk menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan sungkan untuk berbagi dan meninggalkan komentar. Dukungan Anda sangat berarti bagi channel Qodam Sejati agar bisa terus hadir, memberikan konten bermanfaat, menyejukkan hati, dan memperkaya ruhani kita semua. Hari ini saya mengajak Anda untuk membuka hati dan menenangkan pikiran. Tarik napas dalam-dalam dan lepaskan. Katakan dalam hati, "Ya Allah, tuntun aku memahami makna suci dari keheningan yang Engkau ajarkan kepada para walimu. Bukakan mataku untuk melihat, telingaku untuk mendengar, dan hatiku untuk menyerap cahayamu melalui diam yang Engkau ridhoi." Makna makam diam dalam tasawuf. Saudaraku yang dirahmati Allah, ketika kita mendengar kata diam, mungkin yang terlintas di benak kita adalah orang yang pasif, tak tahu harus berkata apa, atau bahkan sedang menahan diri. Tapi dalam dunia tasawuf, diam bukan sekadar sikap luar, melainkan sebuah makom, sebuah tingkatan ruhani yang sangat dalam dan agung. Diam dalam ilmu tasawuf bukan berarti kosong. Justru sebaliknya, ia adalah tanda bahwa hati telah penuh oleh cahaya makrifat. Semakin dalam seseorang mengenal Allah, semakin ia menyadari bahwa kata-kata tidak mampu menjelaskan kebesarannya. Maka ia memilih diam, bukan karena tidak tahu, tetapi karena tahu terlalu banyak, sampai-sampai tak satupun kata bisa mewakilinya. Para sufi menyebut makom ini sebagai sukut, diam yang bukan karena malas berbicara, melainkan karena lidahnya terikat oleh kekusyukan dan kehadiran ilahi. Diam yang muncul dari hati yang penuh perenungan, penuh rasa takut, dan penuh cinta kepada Allah. Kita bisa melihat contohnya dalam kisah para wali Allah. Abu Yazid al-Bustami, seorang sufi besar, pernah berkata, "Jika engkau telah melihatnya, maka engkau tak akan mampu berkata-kata." Artinya, ketika seseorang benar-benar merasakan kehadiran Allah dalam batinnya, maka yang muncul bukanlah ceramah, bukan pula argumentasi, melainkan keheningan yang syarat makna. Diam dalam tasawuf juga merupakan bentuk adab tertinggi. Ketika seseorang merasa berada di hadapan Allah, ia tidak akan sembarangan bicara. Seperti seorang murid yang duduk di depan gurunya, ia menundukkan pandangan, mengatur napas, dan menjaga lisannya. Bukan karena takut semata, tapi karena sadar bahwa ia sedang berada dalam majelis agung
yaitu majelis kehadiran ilahi. Bahkan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam salah satu risalahnya menyebut bahwa orang yang benar-benar arif, ia akan lebih banyak diam. Karena pada tahap itu, Allah lah yang berbicara melalui hatinya, bukan dirinya sendiri. Maka ia tidak butuh berkata banyak, sebab kebenaran sudah begitu nyata di dalam dadanya. Lebih jauh lagi, diam juga menjadi bentuk zikir paling dalam. Seseorang mungkin bisa mengucap Allah tu Allah dengan lisannya, tapi pikirannya kemana-mana. Tapi ketika seseorang diam dengan penuh kesadaran, seluruh dirinya menjadi zikir. Detak jantungnya, napasnya, getar pikirannya, semuanya berzikir dalam diam. Inilah yang dimaksud oleh Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam, bahwa diam dari selain Allah adalah ucapan. Dan ucapan tentang Allah adalah diam. Sebuah kalimat yang sangat dalam maknanya. Artinya, ketika seseorang benar-benar hadir bersama Allah, ia tidak merasa perlu mengucapkan apa-apa lagi. Hatinya telah berbicara, dan itu lebih dari cukup. Tidak hanya itu, diam juga adalah bentuk perlindungan jiwa. Dalam dunia yang penuh keramaian dan kegaduhan, kadang yang kita butuhkan bukan lagi berbicara, tapi hening. Karena dalam keheningan, seseorang bisa mendengar suara batinnya sendiri. Dalam hening, seseorang bisa mendengar bisikan ilham, bahkan bisa merasakan sapaan lembut dari Tuhannya. Diam juga adalah bentuk cinta yang paling dalam. Cinta yang sejati tidak selalu harus diucapkan. Ia cukup hadir, cukup dirasakan, dan cukup disimpan dalam dada yang penuh keyakinan. Seperti para wali yang mencintai Allah dengan cara yang sangat halus. Mereka tidak banyak berkata, tapi setiap tindak tanduk mereka adalah bentuk pengabdian. Dan terakhir, diam adalah ruang perjumpaan. Dalam diam, kita belajar mendengar suara hati, mendengar kehendak Tuhan. Dan di sanalah pertemuan sejati terjadi, bukan di keramaian lidah, tapi di keheningan jiwa. 1. Diam adalah makam makrifat. Saudaraku yang dirahmati Allah, dalam perjalanan ruhani menuju Allah, setiap pencari akan menapaki makam-makam, tingkatan-tingkatan spiritual, yang menuntunnya menuju makrifat, yaitu pengetahuan dan penyaksian langsung terhadap Tuhan. Dan salah satu makam yang sangat tinggi, sangat dalam, namun sering disalahpahami, adalah makam diam. Diam bukanlah sekadar sikap pasif. Dalam tasawuf, diam adalah puncak dari makrifat. Ketika seorang hamba telah mencapai makrifatullah, pengenalan sejati kepada Allah, maka ia akan menyadari betapa kecilnya dirinya, betapa agung dan tidak terkatakannya Tuhan. Lidahnya tercekat bukan karena tak mampu bicara, tetapi karena merasa tak layak mengungkapkan sesuatu yang begitu agung dalam kata-kata yang terbatas. Makrifat membuat seseorang tidak lagi sibuk berbicara tentang Allah, tetapi tenggelam dalam kehadirannya. Ia tidak lagi mengucap panjang lebar tentang tauhid, karena tauhid itu telah hidup dalam jiwanya. Ia tidak lagi berdebat tentang kebenaran, karena kebenaran itu telah membungkus hatinya. Maka ia diam, dan diamnya bukan kosong, tetapi penuh. Diam yang menyimpan cahaya. Diam yang mengandung samudera makna. Syekh Abu Madian, salah satu wali besar dalam tasawuf, pernah berkata, orang yang telah sampai pada makrifat, ia lebih memilih diam, karena setiap ucapannya menjadi beban. Maksudnya bukan karena ia tidak bisa berbicara, tetapi karena setiap kata terasa begitu kecil untuk menggambarkan apa yang ia saksikan dalam batinnya. Dalam diam itulah makrifat bekerja. Ia mendengar dengan telinga hatinya. Ia berbicara dengan bahasa ruh. Ia menangis tanpa air mata. Ia sujud bukan hanya dengan tubuh, tetapi dengan seluruh kesadaran. Maka diam menjadi cara paling dalam untuk merasakan kehadiran Allah.
Bayangkan seseorang yang sedang menyaksikan keindahan matahari terbenam. Ia bisa terdiam, tidak berkata apa-apa, tetapi hatinya bergetar. Itu baru keindahan alam. Maka bagaimana dengan seseorang yang menyaksikan cahaya ilahi dalam hatinya? Kata-kata menjadi hampa, ucapan menjadi sempit, dan diam adalah satu-satunya bahasa yang bisa ia pakai. Makrifat menjadikan diam sebagai ibadah. Karena pada tahap ini, sang salik tidak ingin berbicara jika bukan Allah yang menggerakkannya. Ia tidak ingin melangkah jika bukan kehendaknya yang membimbing. Ia merasa bahwa setiap gerakan, setiap bisikan harus berasal dari pusat kesadaran ilahi. Inilah yang membuat para wali besar seperti Rabi'ah al-Adawiyah, Junaid al-Baghdadi, bahkan Imam Ali karamallahu wajhah, sering memilih diam dalam banyak kesempatan. Mereka tidak berbicara banyak, tetapi satu kata mereka bisa mengguncang jiwa. Karena mereka berbicara dengan ruh, bukan hanya dengan lidah. Diam dalam makam ma'rifat juga merupakan bentuk kehati-hatian. Seorang arif tidak sembarangan berkata, karena ia tahu bahwa setiap kata akan dimintai pertanggungjawaban. Ia takut mengucapkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka lebih baik ia diam dan menyerahkan segalanya kepada Allah dalam keheningan yang khusyuk. Dalam diam itu, Allah memberikan pengetahuan-pengetahuan yang tidak bisa didapatkan dari buku atau ceramah. Itulah yang disebut laduni, ilmu langsung dari Tuhan. Ilmu ini masuk bukan lewat telinga, tapi lewat kolbu. Dan itu hanya mungkin terjadi ketika hati benar-benar tenang, diam, dan bersih dari kesibukan duniawi. Jadi saudaraku, diam bukanlah akhir dari pencarian. Justru diam adalah permulaan dari pertemuan. Diam adalah tempat makrifat mengakar, tumbuh, dan berbunga dalam kesadaran terdalam manusia. Maka, jika engkau menemukan seorang hamba yang lebih banyak diam, jangan kira ia tidak tahu apa-apa. Boleh jadi ia telah melihat apa yang belum pernah engkau bayangkan. 2. Diam adalah bentuk adab tertinggi di hadapan Allah. Dalam kitab Futuhul Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menulis, seorang hamba yang telah mencapai makrifat sejati akan menanggalkan kehendaknya, lisannya, dan hanya diam dalam hadiratnya. Diamnya bukan pasif, melainkan aktif menyimak bisikan ilahi dalam dadanya. Ia tak lagi memaksakan pendapat sebab tahu bahwa kehendaknya tidak lebih baik dari kehendak Tuhan. 3. Diam itu zikir tersembunyi. Bagi mereka yang sudah mencapai makam tinggi, zikir tidak selalu harus terucap. Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam menulis, diam dari selain Allah adalah ucapan, dan ucapan tentang Allah adalah diam. Apa maknanya? Maknanya, ketika seseorang telah penuh oleh kesadaran ilahi, ia tidak butuh mengucapkannya. Ia sudah menjadi bagian dari zikir itu sendiri. 4. Diam adalah bentuk cinta paling dalam. Bayangkan dua orang yang saling mencintai dengan sangat dalam. Pada titik tertentu, mereka tak butuh kata-kata. Begitulah hubungan para wali dengan Allah. Cinta mereka begitu mendalam, hingga lebih indah dalam diam. Robiah al-Adawiyah, sufi perempuan agung, pernah berkata, "Ya Allah, lidahku keluh karenamu. Bukan karena tak bisa bicara, tapi karena terlalu cinta untuk diucapkan." 5. Diamnya para wali menyimpan samudra tauhid. Lihatlah Syekh Junaid al-Baghdadi, beliau mengatakan, orang yang mengenal Allah, ucapannya sedikit. Mengapa? Karena mereka tak ingin ucapannya menjadi hijab antara dirinya dengan Allah. Banyak bicara seringkali membawa kepada ujub, ria, dan debat kosong. Sementara diam membawa kepada kejernihan hati. 6. Diam sebagai bentuk zikir dan penyaksian. Ketika Nabi Musa alaihissalam berdiri di Bukit Tursina, ia diminta melepas sandalnya. Para ulama tafsir tasawuf menjelaskan, itu adalah simbol melepaskan ego dan dunia.
Setelah itu Musa pun diam karena menyaksikan cahaya Allah. Diamnya Musa bukan lemah, tapi hening dalam kekaguman. 7. Diam sebagai bentuk pengakuan bahwa kita tidak tahu. Orang yang tahu dirinya bodoh akan banyak bertanya, tapi orang yang sudah mengenal Allah akan tahu bahwa ia tidak tahu apa-apa. Ia sadar bahwa ilmu hakiki hanya milik Allah, maka diamnya adalah bentuk pengakuan. Diam seperti ini disebut dalam tasawuf sebagai diam penuh tauhid. 8. Diam adalah benteng jiwa. Di zaman penuh kebisingan seperti sekarang, di mana semua orang ingin berbicara, ingin tampil, ingin didengar, maka diam bisa menjadi benteng bagi hati kita. Diam dari debat yang sia-sia, diam dari komentar yang tak penting, diam dari amarah, diam dari reaksi spontan. 9. Diam adalah kekuatan. Nabi Muhammad SAW sendiri dalam banyak momen besar justru memilih diam dulu sebelum bicara. Ketika Abu Bakar panik di Gua Tsur, Nabi hanya berkata satu kalimat pendek, La tahzan innallaha ma'ana. Tidak berapi-api, tidak banyak teori, tapi penuh kekuatan. Karena diam yang keluar dari hati yang tenang. Bisa lebih kuat dari 1000 kata. 10. Diam adalah ruang perjumpaan. Dalam keheningan batin, kita akan lebih peka pada suara ilahi. Di sanalah suara hati terdalam muncul. Di sanalah intuisi, ilham, dan cahaya-cahaya kecil dari Allah bisa dirasakan. Maka orang yang sibuk bicara sulit mendengar. Tapi orang yang diam, dia sedang mendengar Tuhan. Saudaraku, diam bukanlah kekosongan. Diam adalah kekayaan batin. Diam bukan bentuk kelemahan, tapi wujud kekuatan jiwa yang sadar akan keterbatasan dirinya dan kebesaran Tuhannya. Maka belajarlah untuk diam, untuk menyimak, untuk hadir. Karena bisa jadi, dalam diam itulah Allah sedang berbicara kepada kita. Dan bila Anda hari ini merasa capek dengan hiruk-pikuk dunia, boleh jadi itu adalah isyarat dari Allah agar Anda masuk ke ruang diam. Bukan untuk lari, tapi untuk hadir dalam makna terdalam. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Semoga membawa manfaat, ketenangan, dan menambah kepekaan rohani Anda semua. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe di channel Khodam Sejati agar perjalanan rohani ini bisa terus kita lanjutkan bersama. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.